Dan kami coba menghubungi rekan Modi Sumaiku yang saat ini berada di Tondano, Minahasa. Oke, selamat siang rekan Modi. Rekan Modi. Selamat siang, Reni. Oke. Ya, selamat siang. Nah, barangkali saya melihat di latar belakang Anda ada semacam TPS sebagaimana kita akan lihat nanti di tanggal 9. Anda bisa Ya, ceritakan apa yang terjadi di sana, Modi? baik, Reni. Acara simulasi baru saja selesai. Tadi dihadiri oleh Bapak Gubernur, pejabat Gubernur, Ketua KPU Provinsi dan perwakilan dari KPU Republik Indonesia, Kapolda dan juga jajaran Forkompimda. Dan yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pilkada-pilkada sebelumnya, tampaknya pengaturan kursi dan juga tanda-tanda seputar di area di lokasi ini lebih banyak memperlihatkan protokol COVID-19 seperti yang Anda lihat di belakang saya ini. Iya. Ini adalah settingan untuk tempat duduk para masyarakat yang akan melakukan pemungutan suara. Iya. Ya, di sini seperti Anda lihat juga banyak signage ataupun tanda-tanda untuk jaga jarak, menggunakan masker, dan Iya. itu bisa dilihat di sini. Dan kemudian di pintu masuk bisa Iya. saya tunjukkan tidak banyak perubahan, settingan tempat duduknya juga seperti ini, tapi juga nanti masyarakat juga diminta untuk mengecek dulu data Iya. di setiap OPS yang akan mereka lakukan pemungutan. Karena saya melihat ini satu halaman yang besar, kemudian ruang yang besar. Apakah ini memang protap yang harus diikuti oleh semua TPS yang ada di daerah maupun setanah air yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah, Modi? Menurut informasi yang saya dengar tadi dari sambutan bahwa ukuran luasan tempat ini Berubah di TPS. Saya lihat tadi ada tempat cuci tangan tapi airnya tidak mengalir. ya. Apakah memang hanya sebatas itu sebuah ember, kemudian ada sabun? Gimana nih? Apakah memang harus seperti ini saja?
sebuah ember atau butuh air mengalir gitu? Modi. Yang informasi yang saya terima untuk protokolnya sendiri hanya disebutkan adalah disediakan tempat untuk mencuci tangan. Tapi apakah itu harus air mengalir atau tidak? Nah, itu belum jelas ini informasinya. Ya. Seperti itu. Siapa saja yang hadir? Saya dapat informasi ada komisioner KPU Pusat katanya yang hadir dalam simulasi ini. Ya, dari tadi dari KPU Pusat hadir perwakilan, kemudian Bapak Gubernur, pejabat Gubernur, Kapolda, dan juga unsur Forkompimda, dan juga Bupati Minahasa, Ya. ada juga ya teman-teman wartawan lah, Ya. dan Oke. dan Baik. masyarakat dan ini Ya. masyarakatnya real, Red. Ini Ya. bukan Bukan- hanya untuk model-modelan saja, tapi Mereka memang benar-benar real pemilih ya. masyarakat yang mendaftar. Mereka yang Ya, mereka menjadi betul pemilih ya. pemilih. Baik, Modi. Iya, betul. Silakan. Ya, Oke, baik, Modi. kebetulan saya Anda sudah berada dengan berjumpa dengan ya, silakan laporan Anda. Ketua KPPS. Ya, dengan Ketua KPPS yang ada di sini. Maaf, dengan Ibu siapa? Silakan Ibu Anda mana? pakai masker saja, Modi. Anda pakai masker saja. Oke, sama-sama pakai masker. Silakan. Dengan Ibu siapa bisa dijelaskan? Iya. Ibu Mona. RRD mau langsung berinteraksi langsung dengan Ibu atau gimana? Baik, saya coba ke Ibu ya. Ibu sebagai Oke. ya. Ya, ya. Ibu bisa jelaskan Ibu sebagai petugas KPPS, bisa sebutkan nama Ibu dan di KPPS mana? Bu Mona. Ya. Bu Mona di TPS Melati, Kelurahan Roong, Tondano Barat. Kelurahan Roong ya. Ibu, Ya. apakah TPS ini akan digunakan di sana? Iya, TPS ini akan digunakan, tapi untuk hari ini kami mempergunakan TPS ini untuk simulasi. Simulasi saja ya. Nah, sejauh Ya. ini kalau mau jujur Ibu, apa hambatan-hambatan yang Anda temui dalam mempersiapkan TPS ini? Kalau hambatannya sih kan untuk persiapan sudah ada beberapa hari. Jadi untuk persiapannya rasanya sudah mantap. Iya. Kendalanya hanya kepada pemilih yang datang terlambat atau tidak memakai masker. Mhm. Kendala-kendala yang biasa-biasa saja Pak, tapi untuk pelaksanaannya sampai selesai sudah berakhir, proses pemungutan suara sudah berjalan dengan baik. Di TPS itu Bu, berapa pemilih dalam satu TPS itu Ada di rata-rata? sini TPS di sini ada 200 daftar pemilih tetap. 200 pemilih ya. Oke. Iya, Bagaimana Ibu dan teman-teman KPPS mengantisipasi jika TPS maupun di dalam TPS karena Iya. di dalam TPS kita memakai batas 6 pemilih sekali masuk di dalam ruangan TPS. Dan di luar TPS pun kita tetap memakai jarak karena sudah ada pengamanan di dalam maupun pengamanan di luar TPS. Demikian Pak. Oke, apakah bisa diusulkan nanti kalau 200 pemilih dalam satu TPS kita dibagi saja dalam per jam, misalnya jam 7 mulai pencoblosan berakhir jam 1, Iya, kita dibagikan Kami saja. di sini kami memang kami memang membagi jam karena pada saat ini ada persiapan antar jemput. Jadi sekitar 10 pemilih kita bagi dalam, kan dari jam 7 pagi Pak. Iya. Jadi jam 7 sampai jam 7.30. Iya. Begitu pula untuk 10 pemilih berikutnya. Jadi begitu sampai proses pelaksanaan selesai. Nah, ini ada tugas khusus dari KPPS. Nah, bagaimana pihak KPPS menjamin agar konstituen sebagai pemilih ini bisa datang beraturan di jam-jam yang telah ditentukan? Ada pola seperti Selain apa? Gimana? Selain petugas KPPS yang mengikuti aturan dan pembekalan beberapa hari ini, kita juga tetap berkoordinasi dengan teman-teman yang berada di kelurahan, pemerintah kelurahan setempat. Sudah ada pos-pos tertentu untuk mengatasi akan berkerumunnya pemilih-pemilih yang datang pada saat ini, Pak. Oke, baik. Ibu sendiri pernah jadi KPPS pada pemilu legislatif tahun kemarin? Atau baru kali ini jadi KPPS? Sudah sering jadi KPPS. Oh, sudah sering ya? Oke. Artinya kemarin juga berjibaku untuk beberapa kesibukan ya. Ibu, karena ini sebagai satu aturan, kalau mau tahu honor KPPS itu berapa rupiah nih, Bu? Waduh, kalau honor Pak, belum tahu ini Pak. Belum tahu ya? Belum dikasih tahu sama KPU gitu ya? Belum dikasih tahu. Belum dikasih tahu. Tapi kalau pemilu kemarin berapa nih yang didapat
dalam kurun waktu telah ditetapkan berapa Kalau rupiah? pemilu kemarin berapa ya? Sekitar 500-an ya Pak kalau nggak salah. 500 Itu ribu yang baru ya? lewat. 500, 500. Ibu bekerja kan mulai sebelum Hamin berapa dari tanggal 9 kan? Artinya hanya sekali dapat 500 ribu atau ada 2-3 kali? Iya, hanya sekali dapat. Hanya sekali Hanya ya? sekali. Oh, ini Hanya luar, sekali, luar, iya. luar biasa ya. Oke, karena sekarang kita berada di pandemi COVID-19, apa sih yang Ibu harapkan dan kalau mau jujur mau minta apa nih supaya pemilu ini berkualitas tapi jaminan kesehatan pun bisa terjamin? Silakan Bu. Ya, kalau curahan hati untuk kami Wah, curhat anggota ya. KPPS, kalau Silakan, mau ya. kalau mau menilai tugas kami dari Mhm. tugas kami yang lalu, itu Ya. kan tugas kami yang lalu itu loh Pak yang banyak korbannya kan, itu kan. Iya, iya, iya. Itu belum Dibandingkan COVID dengan gitu ya? tugas yang Iya. iya, Mhm. dibandingkan dengan tugas saat ini memang agak ringan, tapi perbedaannya kita bertugas di saat pandemi. Mhm. Jadi sangat banyak tantangan karena diperhadapkan dengan kita harus tetap menjaga jarak, harus Iya. tetap saling selalu mengingatkan kepada para pemilih yang datang agar supaya kita tetap tidak berkumpul, Iya. dan kita juga menjaga imun tubuh pada saat kita harus tetap bekerja walaupun sampai larut malam ataupun sampai keesokan harinya. Jadi harapan kami Iya. saat ini dapat lebih menjamin akan Anda diupah honornya 500 ribu. Nah, kalau di musim pandemi ini Anda berharap berapa nih Bu? Kalau mau jujur gitu ya. Ini bukan sekedar Aduh, Pak, kepentingan materi, tapi kalau mau minimal jujur, ya. iya Pak. Kalau mau jujur musim pandemi ini kan untuk ongkos bolak-baliknya Ya. 2 jutaan deh. 2 jutaan ya. Oke, mudah-mudahan Arif Mudiman dan jajaran KPU di provinsi bisa mendengar ini. KPPS berharap 2 jutaan ya, it's okay lah. Karena harapan KPPS apalagi kan sekarang sulit untuk mendapatkan KPPS. Nah, Ya, dengan kualitas bekerja yang baik kan. iya, oke. Ya, itu harapan Anda gitu ya. Oke, Ya. barangkali yang terakhir sebelum saya pindah ke rekan Modi, bahwa Ibu akan memberikan catatan apa pesan-pesan untuk Anda bahkan pemilih yang ada di kelurahan di Tondano sana. Silakan Ibu. Harapan kami untuk teman-teman yang akan menggunakan hak pilih, yang akan mencoblos nanti pada tanggal 9 Desember, agar supaya kita memberikan hak suara kita dengan adil, jujur, dan kita berharap kita akan, pada saat kita memberikan hak pilih kita juga terus melaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan, dan tidak lupa kita memilih sesuai dengan hati nurani. Baik. Oke. Baik, terima kasih Ibu, sukses untuk Anda dan salam sehat untuk teman-teman Oke. Anda ya. Baik, terima kasih. Demikian Dah. baik, demikian penonton satu keterangan jujur dari seorang petugas KPPS di Tondo. Baik, rekan Modi. Rekan Modi. Halo, rekan Modi. Ya. Rekan Ya. Modi. Oke. Ya, saya di sini. Ya, tadi yang diucapkan secara jujur oleh Ibu sebagai petugas KPPS, saya lupa tadi di kelurahan Ya. mana, rekan Modi? Saya lupa tadi, kelurahan mana tadi nih? Ibu dari kelurahan mana katanya, Bu? Roong. Kelurahan Roong ya. Iya. Bisa Ibu sebut lagi break makan ya, siang. bisa sebut Kita kembali sulit. namanya. Rekan Modi bisa Namanya, review. Bu?
Namanya Bu, nama Ibu? Bu Mona. Ibu Mona. Marganya Ibu Mona apa? Marga? Mona. Mona Ligo. Mona Ligo. Ibu Mona. Ibu Mona Ligo ya. Ibu Mona Ligo bilang beliau di sini sehari-harinya ada jualan buka kios juga, jualan pisang goreng di Benteng Muraya katanya. Kalau sempat mampir. Oh ya, tugas Iya. KPPS yang berjualan di dekat Benteng Moraya. Rekan Modi, Yes, betul sekali. ya tadi Ya. menarik disampaikan oleh Ibu Mona bahwa satu harapan, satu ekspektasi kalau misalnya honor tidak 500.000 seperti pemilu kemarin, tapi bisa sampai 2 juta. Ini menarik ya, karena satu kegiatan dari warga yang menjadi KPPS untuk berada di situasi COVID gitu ya, karena mereka berhadapan dengan ratusan warga nanti, tapi memang ini akan disesuaikan dengan anggaran yang ada oleh KPU. Nanti mudah-mudahan betul. siapa tahu kami akan mewawancarai pihak Komisi Pemilihan Umum untuk konfirmasi apa yang disampaikan oleh Ibu Mona tadi. Baik, Modi, Betul sekali. ada lagi laporan yang Anda ingin tambahkan siang hari ini dari Tondano, silakan. Rekan Modi. Ini ada kebetulan ada rekan disabel yang sedang diwawancara dan yang sedang bicara adalah topiknya. Ya. Yang kelima, pasal 5 itu. Ya, Modi akan mewawancarai oleh rekan. Saran untuk teman-teman disabel. Oke. Oh ya, ini jadi pilot project juga ya, jadi contoh agar mereka terjangkau. Silakan wawancara Anda, rekan Modi. Sudah representatif, bisa mewakili teman-teman Anda untuk datang ke TPS. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Kebetulan setelah kami izin beberapa detik ingin menjelaskan. Kebetulan setelah kami menyerahkan SK kami yang sebagaimana kami organisasi kami terstruktur dari pusat, ketua DPP, DPD, DPC dan saya sebagai ketua DPD. Nah, SK kami setelah kami serahkan ke KPU provinsi dengan Bawaslu provinsi dengan MOU bahwa KPU RI, Bawaslu RI. Nah, itu mulai dari situ respon mereka luar biasa. Apa yang menjadi kebutuhan, menjadi keinginan harapan kami selalu diakomodir, dan kita lebih singkat lagi, kemarin juga untuk relawan demokrasi di 15 kabupaten kota khususnya Sulawesi Utara, kami diberikan kepercayaan untuk mencari relawan demokrasi basis disabilitas. Jadi di sana kami hadirkan teman-teman disabilitas diberdayakan di sana jadi relawan demokrasi. Baru yang selanjutnya dikolaborasikan dengan pegiat-pegiat disabilitas, baru selanjutnya dengan pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus saat ini. Baru selanjutnya kami juga diberikan untuk menjadi narasumber di setiap kabupaten kota dalam pembentukan dan pengukuhan relawan demokrasi. Baru selanjutnya saat ini kami menjadi tim perumus debat Sulawesi Utara untuk gubernur dan wakil gubernur dan untuk 7 kabupaten kota yang sebagai penyelenggara. Nah, di situ kami menjadi tim perumus. Jadi semua isu-isu disabilitas kami diangkat, yang paling terutama di sana tentang tenaga kerja, pendidikan, kesehatan dan akses publik. Karena teman-teman bukan berarti tidak bisa berdaya, tapi kebanyakan lingkungan yang tidak membuat mereka tidak berdaya. Oke. Begitu, Bapak. Terus terkait dengan hari ini, kami karena intensnya KPU Minahasa kebetulan intens dengan kami berkomunikasi, apapun yang menjadi kebutuhan kami selalu diakomodir, selalu berkoordinasi, selalu berkonsultasi semua yang menjadi kebutuhan kami, dan saat ini kami merasa semua itu terakomodir dan sesuai harapan. Terima kasih. Pak Stefan Koas, kalau melihat fasilitas apa sih yang ada di TPS itu yang menjamin bahwa teman-teman Anda bisa datang ke TPS dan bisa mencoblos dengan luber yang Anda sebut tadi? Ya, siap. Terima kasih. Yang sering saya sampaikan sebagaimana materi nasional. Jadi untuk 9 provinsi yang ada PPUAD dan semua di 34, tapi khusus saat ini kan ada 9 provinsi yang melaksanakan pilkada atau di 270 daerah. Yeah. Nah, kami punya materi yang sama, artinya yang kami ingin sampaikan, TPS tentu yang harus diperhatikan oleh KPPS itu ya bagaimana teknik-teknik dan akses yang ramah bagi penyandang disabilitas. Nah,
teknik dan ramah sebagai penyandang disabilitas seperti apa. Yang pertama itu TPS itu dia harus rata, terus yang selanjutnya dia tidak bisa bertangga-tangga, Ya. terus selanjutnya dia tidak bisa berbatu-batu, terus selanjutnya dia tidak berumput tebal, tidak merangkau parit, dan selanjutnya di TPS itu pintunya bilik suara dia harus 90 cm, terus di meja pencoblosan dia harus 75, dia harus berongga, terus ada kotak suaranya ada 35 cm. Nah, ini tujuannya apa? Dan terus harus ada template braille, dan ketika teman-teman disabilitas tunanetra yang tidak dapat melakukan secara mandiri, tentu harus ada pendampingan atau dia harus formulir C3 disabilitas. Nah, kenapa ini harus disuruh-suruhkan? Agar supaya teman-teman disabilitas merasa ada kepastian, ada kemudahan di sana, ada terkait dengan teknik dan ramah bagi penyandang dan akses ramah bagi penyandang disabilitas. Nah, Oke, Pak Stephen kenapa Kowas. ingin kami secara Pak Stephen, mandiri, yang ingin saya pertama pastikan itu, bahwa karena itu, Pak Stephen, apakah alat-alat yang Anda sebut tadi sudah tersedia saat ini? sampai saat ini ada. Ada Sampai ya, saat ini lengkap ya, Ada. Kebetulan gitu sudah tersedia, Pak Stephen? Iya. Oke, kami masih berbincang dengan seperti yang saya sampaikan tadi. Iya. Selalu cuma di seputaran saya sendiri, di seputaran wilayah saya. Kan ini ada 15 kabupaten kota. Yang saya takutkan di luar jangkauan saya. Makanya sampai saat ini saya intens untuk berkomunikasi dengan wartawan-wartawan ataupun Iya. Pak Stephen Kowas. Halo. Baik, sedikit gangguan penonton mata bicara. Tadi kami sementara berbincang dengan Stephen Kowas yang memimpin organisasi disabilitas di Sulawesi Utara, dan informasi yang dia pastikan tadi bahwa di TPS yang ada sekarang yang menjadi tempat simulasi tersedia fasilitas ataupun alat-alat yang merepresentasi atau yang memudahkan kalangan disabilitas untuk datang ke TPS untuk mencoblos secara luber tanggal 9 Desember nanti. Tidak bisa secara rinci diambil gambarnya, tapi yang dipastikan oleh Stephen Kowas tadi alat-alatnya tersedia. Dan saya akan coba menghubungi lagi rekan-rekan mata bicara yang ada di Tondano Minahasa. Kebetulan di sana menjadi pilot project atau tempat simulasi Pilkada 2020. Saya coba hubungi lagi rekan Modi, siapa tahu ada informasi-informasi terakhir dan pengamatan dari tokoh-tokoh kepemiluan yang hadir di Tondano Minahasa. Nah, tadi juga kami telah mewawancarai oleh ada Ibu Mona, salah seorang petugas KPPS di sana. Baik, rekan Modi, saya sambung kembali. Ada informasi yang apalagi yang akan Anda sampaikan atau ada narasumber penting lainnya di sana? Oke. Ya, rekan Modi. Kita akan coba hubungi Pak Jerry. Oke. Ya. Baik, kalau ada Pak Jerry Sumampo dari pemantau pemilu, silakan kalau Anda bisa tersambung dengan beliau. Nah, ternyata menjadi perhatian khusus ya dari warga masyarakat, tokoh-tokoh kepemiluan, dan tadi dalam simulasi selain komisioner KPU yang hadir di sana baik provinsi maupun kota kabupaten, juga kalau tidak salah informasi ada komisioner KPU RI yang hadir, dan pengamat-pengamat kepemiluan juga pejabat sementara Gubernur Sulawesi Utara Dr. Agus Fatoni juga hadir di sana. Dan tentunya contoh ini yang menjadi acuan bagi TPS-TPS yang akan melaksanakan pilkada di daerah ini. Tadi memang saya pastikan apakah memang harus sebesar itu TPS-nya, tapi tentunya harus disesuaikan dengan tempat dan lokasi menjadi TPS yang ada di semua kelurahan dan desa di Sulawesi Utara. Oke. Ya, teman-teman di sana sementara mewawancarai baik KPPS maupun kalangan disabilitas yang terlibat juga dalam simulasi ini. Baik,
sebelum saya akhiri laporan ini, dan tentunya buat Anda yang terus bergabung dengan Mata Bicara TV on Medsos, kami terus menghadirkan dan mencoba menawarkan informasi-informasi menarik untuk Anda, informasi-informasi terbaru yang bisa kami live ataupun laporan-laporan yang bisa memperkaya cakrawala berpikir Anda. Dan tentunya kami berterima kasih untuk perhatian Anda siang hari ini, dan tetap tentang kegagalan, tapi cemaskan setiap peluang yang kita lewatkan, bahkan tidak pernah mencoba. Nah, Mata Bicara TV telah memulai, walau di tengah keterbatasan. Kami adalah kumpulan-kumpulan ide yang mencoba menawarkan bahan bakar positif untuk pikiran dan semangat penonton. Harapan besar kami, walau di tengah krisis, kita semua tetap semangat dan optimis meraih sukses. Mata Bicara, lihat yang Anda katakan dan katakan yang Anda lihat. Saya Reddy Sumual, founder Mata Bicara TV.